teman-teman, kita udah nggak sabar juga akan masuk ke sesi yang kedua, di mana teman-teman akan mendengarkan sebuah sharing berposisi platinum agensi ya. Dan ada satu tema yang sangat menarik yang akan dibahas, dikupas oleh beliau pada sore hari ini, yaitu mengenai servo mekanisme. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu seperti apa sih ya profilnya, kita akan lihat. Dan silakan disimak nanti materinya teman-teman, akan diberikan kesempatan bertanya, mungkin 3 pertanyaan saja di belakang ya setelah sesi penjelasannya. Oke, jadi yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini adalah seorang anak muda, di mana dulunya adalah seorang guru honorer ya selama 5 tahun, dan sekarang sudah jadi mantan guru honorer. Mengenal bisnis ini dari Pak Arya Wirajaya ya, dan alasannya mau menjalankan bisnis ini karena sudah 5 tahun bekerja dan merasa tidak punya tabungan investasi, tidak punya asuransi, dan memiliki impian untuk memiliki kerja yang waktunya fleksibel dengan income yang besar. Wajar saja karena dulunya Pak Dodi Boka ini pernah menjadi seorang guru honorer ya, dan memang penghasilannya saat itu bisa dibilang relatif kurang lah begitu ya, hanya ratusan ribu setiap bulannya. Tapi sekarang seperti Bapak Ibu lihat ya, sudah mencapai satu posisi platinum agensi dengan penghasilan yang tadi Pak Sandy sudah terangkan ya, kurang lebih sekitar di atas 40 juta sebulan. Tentu ini menjadi satu impian juga bagi banyak teman-teman semua yang menonton pada sore hari ini, dan Anda bisa lihat di layar handphone Anda masing-masing, Pak Dodi Boka juga berhasil memiliki beberapa properti ya, aset begitu, seperti rumah ya dan lain sebagainya. Lalu juga ada motor gede ya, yang mungkin bagi Anda yang anak muda ingin punya motor gede begitu, nah jalankan bisnis ini bisa berhasil juga ya. Oke, teman-teman, kita akan langsung panggil narasumber kita di sesi yang kedua ini, yaitu Pak Dodi Boka, Platinum Agensi dari Bali. Selamat sore Pak Dodi. Oke ya, semangat pagi, selamat sore teman-teman semua. Ya, senang sekali nih saya di sore kali ini diberikan kepercayaan oleh 3i Networks untuk sharing nih. Nah, mungkin tadi sudah mendengar dari Pak Frans ya, beliau luar biasa sekali penyampaiannya tadi ya, sama Pak Sandy untuk marketing plan-nya. Ya, jadi tentang servo mekanisme. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Igede Ngurah Dodi Prayoga. Ya, latar belakang saya hanyalah seorang mantan guru honor. Tepatnya saya menjadi guru honor dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Jadi kalau dikalkulasikan itu sudah 5 tahun hampir. Di tahun 2014 saya berkenalan dengan seorang anak muda yang luar biasa, yang saat ini beliau berposisi sebagai seorang crown agensi di Bali. Ya, tiada lain, beliau adalah Bapak Arya Wirajaya. Beliau mengenalkan bisnis di tahun 2013 sebelumnya. Kemudian kami gagal bersama-sama, pindah lagi jalankan bisnis. Gagalnya bukan karena kita yang gagal, tapi sistem yang mengeluarkan kami, karena kami terlalu kreatif, mungkin ada kesenjangan antara jaringan lain ya. Kemudian di tahun 2013, di tahun yang sama, kami mencoba peruntungan di bisnis lagi satu, bisnis baru kami. Namun sayangnya perusahaannya tutup. Dan di tahun 2014, dengan trauma yang masih ada, itu Pak Arya menawarkan kembali peluang bisnis kepada saya, ya tiada lain adalah Sentral Asia Raya Life Insurance dengan program terbarunya 3i Networks. Ada hal yang berbeda dari bisnis-bisnis yang gagal yang kami kerjakan sebelumnya dengan bisnis yang ditawarkan di tahun 2014 ini, yang dimana perusahaan program yang saya di bulan Juni 2014 bergabung itu ternyata adalah perusahaan besar, CAR, kemudian programnya sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini berbeda dengan bisnis-bisnis yang kami kerjakan sebelumnya. Ya, bisa dikatakan bisnis yang mungkin secara legalitas ya tidak diawasi, sehingga itu tinggi kemungkinannya, risikonya terlalu tinggi untuk perusahaan itu mengalami masalah. Jadi syukurnya di tahun 2014 bulan Juni saya memutuskan untuk bergabung di Sentral Asia Raya
dan mengerjakan setiap instruksi yang disampaikan oleh leader saya, Bapak Arya Wirajaya, bagaimana cara membangun bisnis ini. Salah satunya yang paling saya ingat waktu itu adalah beliau berkata bahwa ketika kita akan memulai sesuatu yang baru, kita akan memulai membuat sebuah pola yang baru. Nah, mungkin inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita pada sore hari ini ya, yang saya beri nama judul itu adalah servo mechanism. Nah, memberikan judul servo mechanism ini pun adalah sebuah ide di mana setelah saya membaca sebuah buku karangan seorang pengusaha terkenal ya di Indonesia bahkan di luar negeri, itu beliau sudah sukses banget dan apa yang disampaikan dalam buku itu ternyata mengena kepada diri saya dan saya melihat ini juga terjadi hampir di sebagian besar orang. Ya, dan saya yakin teman-teman juga akan merasakan hal yang sama ketika teman-teman mengikuti sharing saya ini. Oh ya benar Pak, saya pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Teman-teman semua, ketika orang bergabung di bisnis 3i Networks ini, ketika dia join, sebenarnya dia sudah membuat sebuah sistem yang baru. Dari yang sebelumnya dia sebagai seorang karyawan, dari yang sebelumnya mungkin dia seorang ibu rumah tangga, dari yang sebelumnya mungkin dia seorang pengangguran, atau dari yang sebelumnya mungkin dia seorang wira swasta, polisi mungkin, aparatur sipil negara, dan lain-lain lah. Ketika dia join di bisnis 3i Networks ini, dia sudah membuat yang namanya sebuah pola baru. Dan dia akan membentuk yang namanya sebuah pola baru. Makanya, ketika memulai bisnis ini, dan ketika kita mencapai yang namanya sebuah puncak kesuksesan, kita harus ingat pola itu. Dan sebenarnya, pola yang terjadi biasanya berulang-ulang. Makanya, untuk servo mechanism ini, sebenarnya ada banyak hal yang kalau servo mekanisme ini dibedah, ini luas sekali teman-teman semua. Ada gerak yang harus dikerjakan, ada latihan yang harus diulang-ulang, ada perilaku yang harus dirubah jika perilaku itu tidak berhasil mengantarkan kita kepada tren positif dari bisnis ini. Dan ada kebiasaan-kebiasaan yang kalau memang itu kebiasaannya tidak bagus untuk memulai bisnis ini, untuk mempertahankan bisnis ini, itu mungkin kebiasaan itu harus kita break. Ya, jadi ada banyak hal yang terkait dengan servo mechanism ini. Servo mechanism ini sebenarnya artinya atau istilahnya itulah sistem kehidupan yang melayani seseorang. Yang sebenarnya pola itu yang menciptakan adalah diri orang itu tersebut, ya, diri orang itu sendiri. Jadi bukan Tuhan, bukan alam semesta, tapi dirinya sendiri. Dari kebiasaan-kebiasaannya, dari pola-polanya, pola kerjanya itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah pemikiran menjadi sebuah tindakan itu tidak butuh waktu lama, bisa 1 detik, bisa 10 detik, bisa 1 jam. Sebuah tindakan menjadi sebuah kebiasaan itu butuh waktu, dari buku yang saya baca itu kurang lebih sekitar 21 hari. Kalau itu dilakukan berturut-turut tanpa bolong, itu kita bisa menjadi sebuah kebiasaan. Namun sebuah kebiasaan menjadi sebuah keahlian itu bisa terjadi jika kita melakukannya kurang lebih itu di angka 10.000 jam. Makanya ada buku Outlier yang mengatakan hukum 10.000 jam. Michael Jordan, Susi Susanti, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Kenapa mereka bisa sangat ahli di bidang mereka? Karena mereka mungkin sudah menghabiskan kurang lebih 10.000 jam ya menekuni keterampilan dan keahlian itu. Sehingga mereka bisa menjadi seorang ahli. Seorang ahli tidak lahir dari seorang ahli, tapi lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus secara berulang-ulang. Sekarang, orang yang gagal pun itu sebenarnya lahir dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan gagalnya yang terus dipertahankan. Ya, di saat masuk ke kondisi pandemi seperti saat ini, ternyata hal-hal yang dulu pernah kita membuat kita gagal itu mungkin kita alami lagi. Jadi, kita ingat saja pola apa yang membuat saya gagal itu jangan dilakukan itu lagi. Dan mungkin sebaliknya, apa yang membuat saya dulu sukses di bisnis 3i ini, karena bagi teman-teman yang mungkin menjalankan bisnis ini sekian tahun akan mengalami namanya pasang surut, lagi naik, lagi turun, ya. Yang namanya bisnis pasti akan mengalami lah hal seperti itu. Jadi kebiasaan memang tidak mudah mengubah. Kecenderungan seseorang memang tidak mudah untuk menggantikannya. Tapi itu semua pasti bisa kalau kita mulai dengan satu tindakan pertama dan dilakukan terus-terus secara berulang-ulang. Kadang kesialan dan keberuntungan yang kita alami, kalau kita kait-kaitkan benang merahnya dengan apa yang pengalaman kita terdahulu, ternyata itu adalah sebuah pola.
sebagai contoh nih, saya paling servo negatif ya, ada servo positif yaitu pola beruntung, ada servo negatif yaitu pola sial, yaitu servo yang selalu rugi, penuh masalah ya. Servo positif itu servo yang dalam kita mengerjakan sesuatu selalu untung, selalu dipermudah gitu kan. Nah, dalam membangun bisnis ini juga kadang kita merasakan kalau saya bercerita bisnis ini dengan metode seperti ini, itu closing. Tapi kalau saya ketemu orang, ya saya bercerita dengan metode seperti ini, ternyata nggak closing. Nah, yang harus kita lakukan, memang bisnis ini erat kaitannya dengan angka rata-rata, ya, hukum angka rata-rata. Tapi hukum angka rata-rata juga punya keterkaitan dengan banyak hal. Salah satunya dengan metode, dengan cara yang seperti apa kita menerapkan. Kalau sudah cara itu kita tidak bagus untuk membuat orang yakin dan percaya, jadi jangan terapkan cara itu terus. Makanya saya pernah mengalami atau pernah mengkonsultasikan tim, dia konsultasi karena saya lihat selama 3 bulan menjalankan bisnis itu tidak ada pernah closing sama sekali. Jadi kalau saya lihat polanya dia, ternyata dia melakukan kesalahan yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal presentasi. Dalam memulai presentasi, dalam hal presentasi, dan saat mengakhiri presentasi. Mungkin approaching-nya yang kurang, baru ketemu orang langsung buka flip chart, baru ketemu orang langsung buka slide, ya belum melakukan pendekatan. Nah, kalau kebiasaan itu terus dilakukan, ya tidak akan ada orang yang gabung. Meskipun ada yang namanya angka rata-rata, tapi angka rata-rata bisa diperbesar, bisa juga kecil kemungkinannya. Nah, tentu kita pasti akan mencari kemungkinan terbesarnya. Itu kenapa servo mekanisme ini, materi hari ini sangat luas sekali kalau kita kaitkan dengan banyak hal, ya misalkan dalam mencari jodoh atau pasangan, relationship, membangun mitra, membangun bisnis, ya kemudian servo di saat kita jatuh, bagaimana cara kita bangkit lagi, dan itu yang mungkin diperlukan saat kondisi sekarang, karena banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan attention atau perhatian orang sekarang ada pada apa nih sumber penghasilan yang bisa dikerjakan, atau mungkin leader-leader yang dulu pernah jaya dan sekarang mengalami yang namanya kondisi ya terpuruk di saat kondisi seperti saat ini, ya omset turun, mungkin bonus turun. Dan saya juga pernah mengalami teman-teman semua di tahun 2018 kalau tidak salah, ya saya dari berposisi di gold agency tiba-tiba turun ke silver, namun ya saya bisa naik sampai di posisi platinum agency seperti saat ini. Dan saya ingin men-sharingkan hal itu kepada teman-teman semua, apapun yang kita alami dalam dunia bisnis, ada pola positif dan ada pola negatif yang ya harus kita mulai rubah, harus kita break, atau gerak yang harus kita lakukan berulang-ulang. Mungkin dulu ketika orang baru join, ya, itu yang dia miliki adalah harapan besar. Nah, kalau orang ketemu sesuatu baru pertama kali, anggaplah ketemu seseorang atau cewek, falling in love. Ketika dia jatuh cinta dan memiliki harapan besar terhadap bisnis ini, dia akan jalankan dengan komitmen dan kerjakan secara konsisten. Nah, ketika itu dia mencapai sebuah peringkat. Mungkin prestasi yang saya bilang, mungkin prestasi pertamanya dia tembus elit, prestasi keduanya dia tembus double elite, atau mungkin setelah itu dia naik ke tim agensi, naik ke leader agensi. Nah, ketika ujian dan cobaan datang terhadap bisnisnya, dia mungkin mengalami masalah dalam pengembangan jaringannya atau dengan timnya, itu kan, dan terjadi yang namanya penurunan dalam hal bisnisnya. Sebenarnya yang dia perlu ingat dan perlu coba ulang kembali itu adalah seperti apa dia memulai dulu. Yang sebenarnya sekarang kebanyakan yang saya lihat dari beberapa tim ini, saya melihat apa yang terjadi di tim saya, mungkin ini bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua dan bisa juga menjadi pembelajaran mudah-mudahan. Yang banyak terjadi adalah ketika seseorang sekarang mengalami penurunan dalam hal bisnisnya, ketika ingin bangkit lagi, dia enggan sekali melakukan hal-hal dasar kembali. Apa itu? Ya mungkin presentasi. Merasa dulu sebagai seorang leader besar dan membangun bisnisnya dengan cara yang sangat militan, kenapa tidak ulang itu kembali? Ya, dan kebanyakan juga justru berfokusnya kepada bisnis dan kerjaan yang lain. Dan sebenarnya kalau dia ulang lagi pola yang dulu, sebenarnya dia bisa lagi kok. Karena itu sudah sistemnya seperti itu. Coba saja, dan saya sudah membuktikan beberapa tim yang konsultasi belakangan ini, saya coba, saya gali lagi, dan saya temukan bahwa dulu dia membangun bisnis ini caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tentu harus kita sesuaikan juga dengan kondisi seperti saat ini.
Jika home meeting-nya tidak bisa offline, besar-besaran seperti seminar dalam sebuah gedung yang jumlahnya puluhan sampai ratusan bahkan ribuan orang, kita mungkin bisa rubah dengan cara media online. Dan terbukti teman-teman, bulan Maret bisa bisa dikatakan omset turun, tapi ketika bulan Mei, Juni ini sudah mulai naik lagi. Sederhana, dengan cara mengulang kembali cara-cara yang dulu pernah dilakukan di saat awal memulai bisnis ini. Yang paling penting, sebelum memulai cara, sebelum memulai presentasi, yang harus dibalikin dulu, itu adalah feel kita. Kebanyakan feel-nya sudah nggak ketemu lagi, feel-nya sudah hilang, perasaan terhadap bisnis yang dikerjakan ini sudah tidak seperti saat awal baru bergabung lagi, sehingga membuat mereka itu kok kayak beda ya, dan menjudge bahwa kayaknya saya memang nggak cocok di bisnis ini. Padahal ada timnya yang mungkin sama kondisinya dengan dia, mencoba melakukan pengulangan lagi seperti yang dulu ketika mereka baru bergabung, dan ternyata bisa naik peringkat, bahkan tembus double elite, naik ke tim agensi kemarin. Berarti bisa, jika teman-teman saat ini sudah bisa elite, sudah bisa double elite, tinggal lakukan pengulangan yang sama saja terus teman-teman semua, dan modifikasi sedikit, hal-hal yang buruk, coba kita break, ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, coba kita jangan teruskan, misalkan ya sering bermalas-malasan, malas bantu tim, ya itu dikurangi mungkin dengan morning call atau pagi-pagi phone session, morning call tim-tim kita dengan cara follow up, tanyain kabar, itu bisa membuat mereka lebih bergairah jalankan bisnis ini. Mungkin kita bisa terapkan pola-pola baru. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu terhadap bisnis kita di sekian tahun ke depan, kita mengingat bahwa, oh dulu saya membangun bisnis ini dengan pola seperti ini berhasil, coba saja lagi, pasti berhasil kok teman-teman semua. Jadi karena itu sudah menjadi sebuah sistem di alam bawah sadar kita. Itulah yang disebut dengan servo mechanism. Mungkin sederhana untuk pembuka kita seperti itu, Pak Frans. Oke, saya sampai menahan napas sambil nyatet-nyatet ya Pak. Dan apa kita mau langsung masuk ke sesi tanya jawab Pak Dodi? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti acara ini ya, kita masih punya cukup banyak waktu, kurang lebih sekitar 10-20 menit ke depan. Anda bisa memberikan pertanyaan secara langsung terkait dengan materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Dodi Boka ya, melalui servo mechanism, yaitu membangun sebuah pola untuk menciptakan hasil yang on target terus-menerus ya. Dan tentu ini menjadi topik menarik ya, karena siapa sih nggak pengen keberhasilan yang terulang-ulang terus-menerus ya, maka diperlukan sebuah pola. Nah, Anda bisa mengisi chatroom dengan nama dan tempat tinggal, domisili begitu ya, misalkan Jakarta atau Bandung atau apa ya, dan Anda bisa tuliskan pertanyaannya, dan nanti saya akan coba bantu tanyakan langsung ke Pak Dodi ya. Teman-teman bisa langsung mengisi segera sekarang sebelum waktunya habis ya. Oke, dan Pak Dodi, tadi kita bicara mengenai pola. Ada yang sudah menggunakan hukum rata-rata atau angka begitu ya, dengan mengejar statistik, tapi ternyata tidak kena-kena karena ternyata polanya salah begitu. Nah, seringkali untuk bisa mengkoreksi pola tersebut sendirian biasanya agak sulit ya Pak Dodi ya. Nah, bagaimana tipsnya agar anggota kita, tim kita ini mungkin dia ternyata polanya salah. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh mitra kita tersebut sehingga satu dipahami dulu bahwa mekanisme statistik ini berlaku dengan pola yang tepat, bukan dengan pola yang salah. Jadi harus diperbaiki polanya dulu. Apa yang harus dilakukan, Pak Dodi? Baik, terima kasih Pak Frans atas pertanyaannya, dan memang lebih detail tentang servo mechanism dan bagaimana sih pola dalam membangun bisnis ini, memang pengennya munculnya itu di sesi tanya jawab ini. Dan kebetulan tadi Pak Frans sudah menyampaikan, jika ada seorang tim kita yang sudah menerapkan angka rata-rata dan ternyata nggak berhasil juga, mungkin dulu saya pernah melihat tim saya seperti itu, dan yang saya berikan solusi kepada mereka, Anda harus konsultasi. Ya, dia harus konsultasi sama leader aktifnya. Jangan sama leader yang nggak on system, tapi konsultasi sama leader yang on system. Tentunya leader yang secara dia on system, kemudian dia jalan dengan cara sistem, dan bisa dikatakan dia kayak coachingnya lah, kayak leadernya yang mengarahkan dia. Karena kalau kita lihat sebuah tim kesebelasan, ya kita ambil contoh, saya memang senang beranalogi. Sebenarnya Cristiano Ronaldo apa sih kurangnya? Dia sudah hebat, ya. Kemudian orang-orang yang berlaga di dalam lapangan itu, sebuah kesebelasan itu,
apa sih kurang mereka? Mereka sudah jago, mungkin mereka sudah secara alam bawah sadar ya merem pun nendang bola pasti masuk ke gawang. Tapi sesuatu yang tidak dilihat oleh tim itu, itulah fungsinya seorang leader. Jadi melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kita. Bahkan jangankan seorang platinum, titanium, seorang crown pun mungkin memiliki mentor di luar sana. Bagaimana membangun bisnis ini, bagaimana cara menjalankan bisnis. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita tidak lihat, itu dilihat oleh leader kita. Mungkin dari pengalaman mereka, makanya saya sering bertanya, dan saya sering belajar sekali setiap ada crown agensi yang memberikan. Halo Pak Dodi. Ya. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan teknis. Mungkin nanti kita akan coba ulangi sedikit ya. Dan teman-teman bisa kumpulkan dulu pertanyaannya sambil kita koneksi ulang dengan Pak Dodi Boka ya mengenai servo mekanisme. Oke. Sudah Boleh masuk lagi. di-review tadi Pak, kurang lebih ada jeda sekitar 30 detik. Oke, jadi teman-teman semua, terkait dengan bagaimana sih pola sukses itu, sebenarnya simpel saja, kita belajar saja dari orang sukses. Nah, kalau di bisnis ini, karena ini adalah bisnis jaringan, sudah pasti kita memiliki yang namanya upline atau leader. Jadi tinggal kita konsultasi saja. Solusinya memang harus konsultasi. Jika teman-teman sudah merasa gagal terus dengan pola yang coba teman-teman terapkan di saat baru join di bisnis ini dengan semangat yang menggebu-gebu, teman-teman menjalankan sesuai dengan cara teman-teman dan gaya teman-teman, dan jika itu tidak berhasil, bukan berarti kita harus meninggalkan cara itu. Kita konsultasikan dulu apa yang sudah kita kerjakan sama leader kita. Makanya ingat, sebuah tim kesebelasan seperti Real Madrid pun memiliki seorang pelatih. Ya kalau ditanya, seorang pelatih itu bisa saja kemampuannya tidak jauh lebih hebat daripada Cristiano Ronaldo. Ya, bisa saja tidak lebih hebat daripada back yang secara bekerja sudah profesional. Tapi tim itu kadang tidak melihat sesuatu, dan sesuatu itu biasanya dilihat oleh leader, oleh pelatihnya. Makanya mutlak setiap tutupan omset perdana di tanggal 18 selalu kami mengagendakan yang namanya konsultasi. Ya, sejauh apapun pencapaiannya, nyampe ataupun tidak, nyampe ataupun lewat pencapaiannya, dia harus tetap konsultasi. Mungkin dia bisa sampai target 2 kali lipat lebih tinggi lagi. Karena dia mungkin memiliki power yang bagus, stamina yang bagus, dan cara kerja yang bagus. Nah, jika kita sudah konsultasi dan sudah dikasih cara yang benar, dan setelah itu kita coba, karena Bapak Arya selalu menanamkan saya, itu ada 4 metode duplikasi. Yang pertama itu adalah you do, I watch. I do, you watch. Saya melakukan, kamu melihat. Yang kedua, I do, you help. Saya melakukan, kamu bantu. Kemudian yang ketiga, you do, I help. Kamu coba lakukan, nanti saya bantu closing. Dan yang keempat, you do, I watch. Kita tinggal liatin aja, benar nggak apa yang dia kerjakan. Dan yang terakhir, you do, someone watch, and someone help. Kamu melakukan, nanti akan ada timmu yang membantu, yang melihat, dan yang mengerjakan. Jadi itulah tahapan duplikasi. Yang sering kali terjadi di sini adalah kita ketika joinin orang, langsung mendelegasikan. Bukan menduplikasikan. Jadi beda antara delegasi sama duplikasi. Karena seorang leader sama bos itu bedanya. Kalau bos mainnya suruh, kamu harus gini, tapi seorang leader, dia kasih contoh. Apa itu semangat? Dia contohin. Apa itu arti kata semangat? Dia pengen timnya konsisten. Leader ini pun harus mencontohkan apa itu arti kata konsisten. Jadi kalau kita sudah menerapkan angka rata-rata, kemudian tidak bekerja, bukan berarti cara kerja kita yang salah. Saya tidak bisa mengatakan itu salah dan benar. Yang harus kita lakukan adalah konsultasi, Pak Frans. Konsultasi, cuman itu memang. Setiap tutupan omset, biasanya kami mengagendakan selalu harus ada
konsultasi. Ini barusan saya juga memberikan konsultasi. Mau dia peringkatnya tinggi ataupun rendah pun, ya kalau bisa dia konsultasi minimal sama leader aktifnya. Nggak harus langsung sama platinum, tidak. Kalau sama platinum mungkin ada ketentuannya, mungkin dia lolos double elite, dia ada eksklusif meeting bersama platinum. Mungkin itu beberapa metode-metode yang kita terapkan, ya mungkin itu bisa teman-teman juga aplikasikan di tim teman-teman kalau itu pun cocok. Mungkin itu Pak Frans. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dodi, dan itu akan sangat membantu sekali untuk teman-teman yang juga memiliki pertanyaan yang sama ya. Dan ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Kuku atau Ibu Kuku dari Surabaya. Berkaitan dengan feel, tadi Pak Dodi cerita mengenai bagaimana mengembalikan feel waktu awal-awal, dan memang itu menjadi daya dorong yang luar biasa ketika orang baru join, semangat sekali, dia tidak menggunakan akal dalam tanda kutip, dia menggunakan emosinya dia, emosi positifnya dia. Nah, bagaimana caranya mengembalikan feel mitra yang mungkin karena sudah kena asap knalpot ya di jalan, lalu dia dingin. Bagaimana Pak Dodi? Oke, kalau feel sih memang itu dijaga dengan cara kita konsisten, salah satunya mengadakan meeting, karena memang nafas dari bisnis ini adalah pertemuan. Ya jangankan kita bisnis jaringan, ya sebuah partai besar pun kalau nggak ada rapat kaderisasi ya seperti itu ya, rapat rakor rutin gitu kan, itu setidaknya akan, dan kalau bisa sih periodenya itu paling tidak sebulan sekali lah kita bikin meeting online bersama tim kita. Dan untuk lebih kedalamannya lebih bagus itu biasanya sih kita rutin menginstruksikan kepada leader-leadernya untuk rajin melakukan yang namanya morning call. Mungkin 3 hari sekali morning call, dia jangan hanya sekedar mengingatkan pas ada saat pembayaran premi saja, gitu kan. Ingat bayar premi gitu kan, biar nggak sebulan sekali. Nah, itu salah satu cara untuk memaintain feel. Nah, kemudian ada lagi cara untuk memaintain feel itu adalah memang dengan cara konsultasi, karena visi dari bisnis inilah yang akan membuat dia cintanya masih tetap pada bisnis ini. Ya, kita mungkin bisa tunjukkan contoh-contoh orang yang siapa sih yang tidak pernah gagal menjalankan bisnis ini. Siapa sih yang nggak pernah ditolak? Kalau gagal sih, itu kalau berhenti baru gagal ya. Siapa sih yang nggak pernah merasakan penolakan, merasakan penghinaan, bahkan dijauhin teman? Siapa sih yang nggak pernah merasakan itu? Dan kita cukup tunjukkan contohnya saja. Yang penting kita sudah berada di perusahaan yang tepat, di tim yang tepat, di sistem yang tepat, itu saja. Dan apa yang kita kerjakan, masa depan kita seperti apa sih? Ya kita lihat saja ke-12 Crown. Itu masa depan kita. Nah, terus bagaimana kita bisa seperti itu? Kita cukup ikuti pola-pola, ya bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari seorang Crown agency. Ya mungkin saat ini kita sudah melakukan pola itu, kita sudah konsisten, kita sudah presentasi dengan benar, kita sudah meeting dengan benar, dan yang paling penting adalah kita harus paham bahwa selain memang kita sudah melakukan semuanya dengan benar, ada dua hal, ada satu hal yang kita harus memiliki yang namanya sebuah eh, kata, yaitu kesabaran. Jadi semua ada waktunya. Dan waktu setiap orang itu, kenapa kok orang ini cepat sekali dia bisa closing ya, padahal cara kita sama. Saya yang sudah melakukan dengan cara yang sama, kenapa lama? Itu kalau kita ngomongin sedikit melenceng, nanti itu juga ada pengaruhnya dari karma kita. Karma baik dan karma buruk yang kita tanam di kehidupan yang mungkin sebelumnya, atau di kehidupan yang sekarang di beberapa waktu kemarin. Kalau kita selalu beruntung, ya mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, yang mungkin diterapkan yang kita tidak lakukan. Contoh nih, ketika bangun pagi, apakah Anda itu bahagia atau bersyukur? Apakah mensyukuri apa kita bisa melihat, kita bisa pegang gelas, kita bisa minum, menginjakkan kedua kaki, kemudian masih bisa menghirup udara segar, masih bisa berbicara. Mungkin Anda melakukan hal yang sama dalam hal presentasi dengan metodenya, tapi tidak melakukan kebiasaan yang sama dengan orang yang beruntung itu. Ya, jadi itu kaitannya. Kalau misalkan kita kehilangan feel, kalau saya bilang, lihat saja masa depan kita di sini. Dia kehilangan feel, mungkin ingin mencari kerjaan lain, ya.
lihat saja masa depan kita di sini kalau kita kerjanya dengan konsisten. Mungkin ada satu hal yang belum kita terapkan, hal kecil mungkin yaitu kalimat kata syukur itu yang belum bikin kita bahagia setiap pagi karena keberuntungan ini teman-teman pasti pengen beruntung kan di sini sehingga feel-nya bisa tetap ada dan ini yang saya tanemin sama tim ya gimana caranya closing kita biar konsisten. Di saat pandemi ini banyak sekali orang yang susah closing, tapi yang terjadi di tim saya itu hampir setiap hari bahkan saya sendiri mengalami mendapatkan yang namanya closingan setiap hari. Ya bahkan bulan lalu saya tembus double elite juga gitu. Jadi gimana sih cara menjaga keberuntungan itu biar feel kita masih tetap ada? Yang harus kita lakukan adalah keberuntungan itu tetap sebuah servo, sebuah pola. Ya, bangun pagi, jangan dulu mikirin masalah dan target. Bangun pagi yang harus kita lakukan adalah happy dulu, bersyukur. Meskipun tugas anak numpuk, meskipun tugas dapur numpuk, ya yang penting setiap pagi yang harus kita lakukan happy. Karena ketika kita happy, itu akan menarik hal-hal positif yang lain lagi dalam kurun waktu 24 jam itu. Tapi ketika kita mendapatkan hal negatif, misalkan kepala kita kejedot, ya kaki kita kejepit, tangan kita kejepit, ya atau pas mandi sabun kita, airnya mati gitu kan. Yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin merusak pola itu. Servo itu kita rusak dengan cara apa? Ekstrim tapi positif. Yang gimana tuh ekstrim tapi positif? Contoh nih, makan makanan yang enak, mungkin nonton, mungkin mandi air dingin sehingga ya perasaan panas yang lain-lain itu hilang. Setelah itu restart lagi dari nol. Mulai dari install pola yang positif lagi. Ya, ketika kita misalkan punya leader yang ngeselin gitu atau punya downline yang ngeselin gitu kan. Kalau kita mempertahankan itu, tentu kita lama-kelamaan akan ilfeel dengan bisnis ini. Karena bisnis ini banyak bikin orang ilfeel bukan hanya sekedar programnya yang nggak ngasilin, tapi lingkungannya juga yang mungkin bikin dia tidak nyaman. Ya, yang harus kita lakukan adalah, ya mungkin kita harus ingat hal-hal positif yang dimiliki oleh tim kita. Kelebihannya dia di semangat, kekurangannya dia mungkin di nurutnya dia kurang, tapi semangatnya dia lebih. Kita harus bisa menerima dan sedikit mengarahkan mungkin nanti ke depannya. Intinya, kalau saya sih sampai saat ini, perasaan saya masih ya sangat mencintai bisnis ini bahkan makin ke sini saya makin mencintai bagaimana membangun tim kerja karena kalau suatu saat pun kita menjadi seorang pengusaha besar ya usaha besar itu tidak akan bisa dibangun hanya seorang diri. Itu ada sekumpulan Power Ranger yang memang harus membuat usaha itu besar. Orang-orang yang militan, orang-orang yang fearless, yang tidak memiliki rasa takut dan ketika membangun tim sekarang di masa pandemi ini, baru saya merasakan di masa krisis ini betul-betul membangun tim yang sebenarnya. Karena kalau orang teriak-teriak pasti kron dan semangat di saat semuanya baik-baik saja, siapapun bisa. Tapi kalau di kondisi krisis seperti saat ini, yang masih bisa tersenyum dan selfie 3 jari saja, itu sudah luar biasa. Karena dia masih mencintai bisnis ini, meskipun kondisinya saat ini mungkin tidak sebaik kemarin, tapi dia masih bisa tersenyum dan prospecting. Yang saya lihat dari tim saat ini adalah leader yang betul-betul kualitasnya itu terlihat, yang betul-betul mencintai bisnis inilah, dia akan tetap stay pada kapal ini apapun kondisinya. Mau ada topan, mau ada badai, ya. Tapi yang sudah lompat kapal, yang sudah ngerjain bisnis lain, ya mungkin dia beruntung jadi leader kemarin. Ya mungkin seperti itu Pak Frans. Oke, baik, luar biasa ya Pak Dodi dan sepertinya sudah berakhir juga sesi pertanyaan tanya jawab kita Pak Dodi dengan penjabaran Pak Dodi tadi ya, mulai dari feel good sampai ke Power Rangers. Ya, dan saya setuju ya Pak Dodi ya. Kita butuh tim di sini, kita perlu melibatkan orang lain, tidak bisa bekerja sendiri. Dan memang konsultasi menjadi salah satu kunci penting karena itu seperti helikopter view ya. Kalau kita sedang bermacet-macetan kan susah nih kemana belok kanan belok kirinya yang kira-kira jalannya bisa lancar begitu kan. Perlu pandangan dari udara. Nah itu hanya bisa dilakukan oleh upline yang memang sudah punya pengalaman. Tentunya upline di atasnya kan sudah punya pengalaman dan di luar masalah. Jadi kita bisa itu Pak Dodi ya, begitu ya. Oke, Pak Dodi kita akan akhiri sesi ini. Apakah ada closing statement tambahan lagi? Ada sedikit. Oke, silakan Pak. Ya, servo mekanisme itu adalah sebuah pola yang melayani kehidupan seseorang. Ada servo selalu untung, ada servo selalu rugi, ada servo penuh masalah, dan ada servo selalu mudah.
pola kehidupan orang, orang itu sendiri yang menciptakan. Kenali pola hidup kita seperti gimana caranya tim kita ngebut dulunya, bagaimana closing kita mudah dulunya, di mana pengeluaran uang yang banyak, bagaimana uang datang, konflik yang terjadi di dalam tim, ya. Kemudian pola masalah dan pola keberuntungan itu, kalau kita mengenali pola tersebut, kita akan pasti bisa selamat ketika menemukan masalah yang sama. Karena biasanya masalah itu hanya berulang-ulang itu saja. Apalagi di bisnis networking. Ya, kalau orang yang sudah senior di bisnis networking, dia sudah pernah ketemu masalah A, B, dan C, makanya itu pentingnya kita konsultasi dengan leader kita. Karena mungkin secara pengalaman mereka sudah ada, dan mereka bisa menginstal servo yang positif di dalam tim mereka. Mungkin itu Pak Frans. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya mengenai servo mekanisme dan banyak hal yang kita kupas di sesi ini, sore ini. Dan sampai jumpa lagi Pak Dodi di waktu yang ke depan dan semoga bisa terus mencapai posisi puncak di 3i Network. Terus berbagi. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Frans. Oke, dan teman-teman semua dengan itu kita sudah berakhir sesi ini ya, tetapi sebelum saya tutup, ada promosi, ada iklan untuk acara besok, mungkin Pak Sandy bisa dibukakan? Ini hari Kamis, berarti besok Jumat malam ya. Kita akan ada punya BOP, presentasi di Jumat malam, di mana pembicaranya adalah seorang gold agensi dan silver bronze agensi ya, seorang gold agensi dan bronze agensi. Dan ini tentu menarik sekali ya, teman-teman bisa hadir bersama dengan teman-teman Anda, dengan para anggota jaringan Anda untuk belajar dan mendengarkan sharingnya, karena tidak ada kata selesai ya, kita terus belajar, terus berkembang dari pengalaman orang lain, kita akan belajar lebih banyak lagi. Padati ruangan ya, karena kapasitas terbatas hanya 1.000 saja. Karena itu teman-teman pastikan bawa timnya dan hadir tepat waktu, siapkan kuota dan siapkan baterainya juga ya, jangan sampai nanti putus tengah jalan. Oke, baik, terima kasih atas flyernya Pak Sandy. Ya, dan teman-teman sekali lagi mengenai servo mekanisme ini sudah sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Dodi ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk menciptakan sebuah pola baru untuk diri kita sendiri dan untuk tim kita. Jangan lupa rasakan feel good di pagi hari dan ingat kembali bagaimana perasaan ketika baru join di bisnis ini dengan semangat yang berapi-api. Dan jika ada yang salah segera koreksi dan jangan lupa konsultasi terus dengan upline aktif sistem Anda. Ya, jangan dengan yang lain. Oke, baik, dengan demikian acara ini sudah berakhir. Terima kasih banyak para partisipan yang antusias mengikuti acara dari awal sampai selesai. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang berbeda. Salam GoKron.